فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian kejadian yang kedua sebelum kenabian itu adalah wafatnya ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kejadian terkait dengan wafatnya ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh penulis rahimahullah, wa qablahu hinu abihi hana. Iya. Dan sebelum kelahiran beliau, wa qablahu maksudnya sebelum maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hinu abihi maksudnya waktu kematian ayahnya, hana, telah datang. Waktu kematian ayahnya telah datang. Baik. Di sini disebut ayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak disebut namanya oleh penulis ya. Dan dari awal juga beliau tidak sebut penyebutan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diberi udzur untuk penulis karena beliau meringkas. Sebab nama beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya orang tahu. Umat Islam semuanya kenal. Tetapi harusnya oleh penulis disebutkan, sebab ini babnya bab merinci di dalam penjelasan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan nasab beliau. Dan saya sudah sebutkan pertemuan kemarin bahwa salah satu sudut fardu ain di pembahasan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengetahui nama beliau. Bahwa nama beliau siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Adapun nama ayahnya dan seterusnya itu dari bab keutamaan saya. Dari bab keutamaan. Tapi saya sebutkan ya dari nama Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kunya beliau itu Abul Qasim. Kunya beliau Abul Qasim. Dan akan datang nanti penyebutan 6 orang anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh penulis. Jadi kunyanya Abul Qasim. Nama beliau Muhammad. Nama ayah beliau Abdullah. Ini yang diterangkan di sini oleh penulis tentang wafatnya. Iya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakek beliau. Abdul Muttalib itu gelar ya. Kalau namanya yang sebenarnya itu Syaibah. Disebut Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamdi. Iya. Syaibatul Hamd. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim. Hashim ini juga gelar. Namanya itu Amr. Namanya Amr. Iya. Disebut Hashim karena Hashim itu dari kata apa namanya, dia kalau membuat adonan dia rapikan, dia ratakan, itu disebut Yahshim. Makanya disebut Hashim dia. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu yang keempat. Yang kelima dari ayah beliau adalah Abdi Manaf bin Hashim ibni Abdi Manaf. Dan Abdu Manaf nama beliau adalah Al-Mughirah. Abdu Manaf juga itu laqab. Iya. Yang kelima, ya kalau di tingkatan kakeknya, ayahnya berarti yang keempat. Ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin siapa tadi? Abdi Manaf. Kemudian yang keenam, Ibn Qusay.
Yang ketujuh Ibni Kilab. Yang kedelapan Ibni Murrah. Yang kesembilan Ibni Ka'ab. Yang kesepuluh Ibn Lu'ay. Yang kesebelas Ibni Ghalib. Yang kedua belas Ibni Fihr. Yang ketiga belas Ibni Malik. Yang keempat belas Ibni Nadar. Yang kelima belas Ibni Kinana. Ibni Kinanata pakai ta marbuta ya. Iya. Yang ke-16 Ibni Khuzaimah. Ibni Khuzaimata. Yang ke-17 Ibni Mudrikata. Yang ke-18 Ibni Ilyasa. Yang ke-19 Ibni Mudar. Ibni Mudara. Yang ke-20 Ibni Nizar. Yang ke-21 Ibni Ma'ad. Yang ke-22 Ibni Adnan. Ibni Adnan. Iya. Jadi itu nasab beliau sampai kepada Adnan. Dan ini yang disepakati di tengah para ulama ahli nasab. Yang disepakati di tengah para ulama ahli nasab. Iya. Karena itu kata Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala di dalam Alfiyah beliau, wa huwa ibnu Adnana wa ahlun nasabi qad ajma'u ila huna fil kutubi wa ba'duhu khulfun kathirun jammu asahhuhu hawahu hadan nadmu. Kata Al-Iraqi, beliau ibnu Adnan. Setelah beliau sebut namanya dari awal sampai Adnan. Dan para ulama ahli nasab qad ajma'u, semuanya bersepakat dalam buku-buku tentang nasab sampai di sini. Ya. Wa ba'dahu, adapun dari Adnan ke bawah, apa setelahnya, dari Adnan sampai ke Nabi Ismail, atau Adnan sampai kepada Nabi Nuh, Adnan sampai kepada Nabi Adam, itu terjadi silam pendapat yang sangat banyak sekali. Silam pendapat yang sangat banyak. Tapi bersamaan dengan itu Al-Iraqi beliau menyebutkan dari yang paling sahihnya menurut beliau. Beliau sebutkan di Manzumah ya. Dan ini di pembahasan di pembahasan lain ya. Jadi kalau di pembahasan nasab itu sirah di tingkat awal itu cuma perlu tahu 4 kesepakatan di nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesepakatan yang pertama, nasab beliau itu Muhammad bin Abdullah sampai kepada Adnan itu disepakati oleh para ulama, tidak ada silam pendapat. Kesepakatan yang kedua, disepakati bahwa beliau adalah dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Itu kesepakatan yang kedua. Kesepakatan yang ketiga, beliau dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang Nabi Nuh, wa ja'alna dzurriyyatahu humul bakin. Kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tetap ada. Jadi pasti Nabi dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian kesepakatan yang keempat, disepakati dari Nabi Nuh, Nabi Muhammad itu berasal dari putra Nabi Nuh yang bernama Sam. Jadi Sam bin Nuh. Kesepakatan yang kelima, ada 5 ya berarti kesepakatan. Kesepakatan yang kelima, beliau dari putra Nabi Adam itu berasal dari anak Nabi Adam yang bernama Syith. Yang bernama Syith. Shin ya tha. Syith. Itu 5 hal yang disepakati. Jelas ya? Di kalangan para ulama ahli sejarah. Ya kalau antum sebut misalnya nama Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Adam, berarti itu menurut salah satu pendapat.
Ya, bukan kesepakatan. Yang disepakati itu Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Dari Adnan ke Nabi Ismail silam pendapat. Terus dari Nabi Ibrahim ke Sam silam pendapat. Dari Nabi Nuh ke Syith juga silam pendapat. Banyak sekali silam pendapatnya di dalam buku-buku sejarah. Kalau antum baca berbagai buku tentang sejarah, tentang nasab, itu terlihat besar sekali silam pendapatnya, perbedaannya. Jelas ya? Perbedaannya. Ya kalau ada yang memastikan, misalnya ada yang membaca nasab Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam, dia harus menyebutkan itu pendapat siapa. Jangan seakan-akan itu adalah pendapat apa? Yang disepakati. Jelas ya? Jangan seakan-akan itu pendapat yang disepakati. Tapi dia terangkan bahwa ini ada silam pendapat. Dan menurut misalnya pendapat yang dikuatkan oleh Al-Iraqi, ya disebutkan oleh Ibn Ishaq dalam kitab As-Sirah sebelumnya, Ibnu Abdul Bar, bahwa dia adalah anak begini dan begini. Jelas ya? Baik. Dan saya tidak merinci sekarang ya tentang setelah Adnan ke bawah, sebab itu bukan di sini tempat pelajarannya. Itu nanti di tingkatan berikutnya. Ini dasar ya, sebagai tambahan terhadap apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Baik. Kita kembali kepada pembahasan wafatnya ayah beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kesimpulan dari bait syair ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Iya. Jadi itu kadar yang ingin ditegaskan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Iya. Sebelum dilahirkannya kapan? Apakah ketika beliau jadi kalau disebut sebelum dilahirkan berarti beliau masih dihamilkan oleh ibunya. Iya. Berapa lama dia dihamilkan waktu itu? Berapa umur di kandungan? Ada yang mengatakan bahwa beliau di kandungan ibunya, di kelahirannya itu, atau tidak disebut di sini ya tentang masalah kandungannya, tapi ada yang mengatakan bahwa Nabi itu atau ayah Nabi itu meninggal 28 hari setelah beliau dilahirkan. Dan ada yang mengatakan meninggal 2 bulan setelah beliau dilahirkan. Malah ada yang mengatakan meninggal setahun. Ada yang mengatakan 2 tahun setelah beliau dilahirkan. Jadi ada juga yang berpendapat bahwa beliau ditinggal oleh ayahnya setelah beliau dilahirkan, tapi masih kecil. Iya. Namun pendapat yang populer adalah apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan dan ayah beliau telah meninggal. Ayah beliau telah meninggal. Karena itu di dalam hadits Qais bin Makhramah yang sudah berlalu, beliau katakan tufi abuhu wa ummuhu hubla bihi. Ayahnya meninggal dan ibunya sedang menghamilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan wafatnya ayah beliau itu di kota Madinah. Menurut salah satu dari 2 pendapat yang paling kuat di sini.